Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan bih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-awwal hayya bina an nashkura ni'matallahi alladhi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta qadarna an najtami'a fi hazihil ghurfati syarifah. Salatan wa salaman ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang semoga selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin seluruh nabi dan rasul, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menghadiri majelis ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia pulang. Bahkan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah berkata, tatkala kita duduk dalam majelis ilmu, salah satu fadilah yang bisa kita dapat adalah wahaffathumul malaikah, dikelilingi para malaikat. Selama kita duduk dalam majelis ilmu itu, malaikat tak berhenti mendoakan kita. 1 jam kita duduk majelis ilmu, 1 jam tak berhenti malaikat doakan kita. Apa doanya? Allahumma ghafirlah, ya Allah ampunkan dosanya. Selesai pengajian, habis dosa kita. Itu salah satu berkah orang yang duduk dalam majelis ilmu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ulama warasatul anbiya pernah berkata, ilmu itu dimanapun bisa kita dapat, tapi keberkahan ilmu hanya bisa diraih dengan duduk bersama orang yang soleh. Saya ulangi, ilmu itu dimanapun bisa kita dapat, tapi keberkahan ilmu itu hanya bisa diraih dengan duduk bersama orang yang soleh. Akan ada nanti umat akhir zaman mengatakan, untuk apa pergi majelis ta'lim? Kan bisa belajar di YouTube. Untuk apa bertanya kepada ulama? Kan bisa bertanya di Google. Untuk apa bertanya pada baca buku kitab? Kan bisa di searching. Maka oleh sebab itu, kalau itu tertanam dalam pola pikir kita, maka akan terciptalah ahli ilmu yang tak berkah, ahli ilmu yang tak beradab, orang awak kecek, cadia tambah cadia sama dengan kicuah. Makin tinggi ilmu, suka menyalahkan orang. Kenapa? Berkah tidak ada. Oleh sebab itu, setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun titel kita, sekali-sekali duduklah di majelis ilmu, karena disitulah keberkahan ilmu kita dapat. Kalau kita mengkaji sejarah Bapak Ibu, kurang apa nenek moyang iblis tuh? Pernah diberi gelar paling tinggi di surga, Sayyidul Malaikah, pemimpin seluruh malaikat. Kalau kita bertanya kepada iblis tentang ilmu Al-Quran, dia paham betul tentang ilmu asbabun nuzul. Kalau kita bertanya kepada iblis tentang ilmu hadis, tepat dia menjelaskan ilmu asbabul wurud. Jika kita bertanya kepada iblis tentang sejarah ilmu Nabi dan Rasul, tepat dia menjelaskan, sebab iblis diciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan sampai sekarang tak mati. Iblis itu ahli ilmu Al-Quran, ahli ilmu hadis, bahkan seluruh malaikat belajar sama dia, bahkan pernah sujud kepada Allah ribuan tahun lamanya. Tapi sayang, dia tidak menjadi kekasih Allah. Sebab apa? Di dalam dirinya tertanam sifat ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, aku lebih hebat daripada dia, aku lebih tahu daripada dia. Kalau itu tertanam dalam diri kita, maka cacatlah semua amalan yang kita lakukan selama ini. Maka akan terjadilah orang yang pintar tadi tidak berkah. Kenapa? Tak mau belajar. Cukup belajar di YouTube, habis paket hilang ilmu, mati lampu tak bisa bertanya.
Maka sekali-sekali duduklah kita. Bahkan yang terakhir nih, salah satu ulama yang karismatik wala tungkal, pendiri pondok pesantren Al-Baqiyyatus Shalihat, pernah berpesan kepada santrinya, wahai santriku, engkau sudah tamat di pondok ini, tapi kau belum tamat belajar. Kalau kau mau merantau, kalau kau mau bekerja, kalau kau mau bikin tempat usaha, jangan jauh dari 3 tempat. Kalau kau jauh, maka alamat hidupmu tak akan terarah dan tak ada berkahnya. 3 tempat itu harus kau dekati. Yang pertama, tempat tinggalmu, tempat kerjamu, tempat usahamu. Jangan pernah jauh dari masjid. Rumah, tempat usaha, tempat kerja, kalau tak kedengaran bunyi azan, disitulah setan beranak pinak. Tak akan ada ketenangan di situ. Azan tak dengar. Ustadz, macam mana rumah saya jauh dari masjid? Kalau tak ada masjid tadi, kata guru bilang apa? Kalaulah masjid tak ada di kampung itu, paling tidak satu kampung itu dekatilah rumahnya ulama atau ustadz. Fatal suatu kampung kalau kampung itu tak ada ulama. Fatal satu RT itu kalau tak ada ustadz. Maka kalau kita bingung, di mana bertanya? Ulama tadi yang mengarahkan kita. Ustadz, ulama tak ada juga, ustadz tak ada juga. Aduh, kalau tak ada juga ulama, tak ada juga ustadz, tak ada juga masjid, maka tempat yang terakhir, kata guru tuh, jangan pernah jauh tempat tinggalmu, tempat kerjamu, tempat usahamu, jauh dari makom kuburannya orang Islam. Paling tidak buka belakang kantor, ada kuburan orang Islam. Apa ibrah yang bisa kita ambil? Suatu saat tempat kita pasti di situ. Cukupkah sudah amal ibadah kita? Yakin tak ibadah kita terima Allah? Maka oleh sebab itu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, kita simpulkan saja. Yang pertama, ilmu dimanapun bisa kita dapat, tapi keberkahan ilmu hanya bisa diraih dengan duduk bersama orang yang soleh. Usahakan setinggi apapun tinggi titel kita, banyak ilmu kita, sempatkanlah duduk bersama orang yang soleh. Kalau tak ada juga, maka usahakan jangan pernah jauh dari 3 tempat. Yang pertama, dekati masjid tempat kerja kita, tempat usaha kita, tempat sekolah kita, tempat perguruan kita. Jangan sampai tak ada masjid. Kalau tak ada masjid, dekati ulama. Tak ada juga dekati kuburan. Tak ada juga, mati jalan lagi itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian yang disingkat ini, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun, tidak ada maksud mengajari kebenaran dari Allah. Kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.